Sofi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga siang menjelang sore hari ini kita masih dapat berkumpul di sekolah dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan ini ya tentu saja dapat bermanfaat untuk kita aplikasikan di sekolah, khususnya ketika kita menghadapi siswa-siswi yang memiliki masalah. Konsep inti dari budaya positif sekolah yang akan kita bahas pada hari ini ada 8 poin. Ya, cukup banyak. Tapi ini bisa lebih banyak, bahkan sampai 1 bulan kalau sesuai dengan pendidikan guru penggerak yang sudah saya laksanakan. Jadi materi pertama itu tentang perubahan paradigma pendidikan, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang mana? Silakan Bapak Ibu. Ya, yang Bu Septi. Kalau saya, yang sudah saya lakukan itu disiplin positif. Disiplin positif, baik. Terus pastinya seorang guru memotivasi siswanya, jadi motivasi perilaku manusia. Ya, terus Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Baik, terima kasih Bu Septi. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada di antara 8 konsep ini sudah pernah dilaksanakan? Ya, memang saya coba banyak kendala yang lebih diperhatikan lagi. Ya, mungkin nanti Pak ini bisa menjelaskan sedikit. Ya, baik, terima kasih Pak Teja. Sedikit pemaparan tentang apa itu perubahan paradigma pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini maksudnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah mendengar istilah berdiferensiasi ya? Sudah ya? Apakah perlu dijelaskan? Next. Lanjut. Baik. Tentang miskonsepsi teori kontrol, ya. Ini menurut Dr. William Glasser ya. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan benar ternyata ini tidak. Kira-kira ada enggak yang pernah Ibu Bapak rasakan atau alami? Semua. Kita berada di posisi halusinasi, posisi mengontrol murid gitu ya. Kemudian kita juga memberi penguatan positif kepada siswa itu efektif dan akan bermanfaat. Kita juga memberikan kritik dan membuat orang lain merasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa senior ke junior kalau di suatu dunia. Baik. Respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol mengatakan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Betul ya, Tommy? Jadi kita punya kebutuhan masing-masing. Siswa pun punya kebutuhan masing-masing yang berbeda.
Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata tidak. Ya, inilah yang sebetulnya sering kita dengar ya. Nah, ini contoh nilai kebajikan suatu institusi atau organisasi. Nah, kalau profil pelajar Pancasila itu yang ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, untuk organisasi lain juga ada di sini. Ya, IBO Primary Years Program. Inilah yang sebetulnya sering kita dengar ya. Nah, ini contoh nilai kebajikan suatu institusi atau organisasi. Nah, kalau profil pelajar Pancasila itu yang ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, untuk organisasi lain juga ada di sini. Ya, IBO Primary Years Program. Nilai-nilai kebajikan yang tadi sebetulnya kita pernah melakukan atau pernah mengabaikan. Nah, disiplin positif tadi itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi ketika kita berhadapan dengan anak sebagai guru, gitu. Lanjut ya, manusia itu. Ya, pada prinsipnya itu ada 5 ya, kurang lebih seperti ini, yaitu bertahan hidup, survival, bertahan hidup. Bapak, ibu, kita, saya makan itu bukan karena lapar, tapi karena memang bertahan hidup juga. Itu ya. Atau misalnya yang lain, biar tidak kehujanan, biar tidak sakit dan lain sebagainya gitu ya. Kita kelima, yaitu kesenangan fun. Ya, kita sudah refreshing ya. Ya, jalan-jalan nanti refreshing lagi. Jadi kita butuh yang namanya bertahan hidup, sehat walafiat, butuh kasih sayang, butuh penguasaan, rasa diterima gitu ya, pengakuan, butuh kebebasan, dan terakhir kesenangan, bahagia gitu. Dan ini sudah melingkupi, insya Allah apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ini sudah terangkum di sini semuanya. Kasih sayang, penguasaan, tuh rasa ingin dianggap, diakui, didengar gitu. Saya dianggap apa? Pernah seperti itu? Asal dianggap, ya? Gitu ya. Nah ini sifat alami manusia, kemudian kebebasan, mandiri, kesenangan, humor, tertawa, antusiasme. Kita suka yang namanya humor ya, Bapak Ibu suka? Suka. Ya baik, kita lanjutkan. Melakukan sesuatu itu karena ada faktor ini, gitu ya. Apakah salah? Tidak salah. Tapi alangkah lebih baiknya segala sesuatu yang kita lakukan, murid-murid kita lakukan itu berdasarkan faktor intrinsik, gitu ya Bapak Ibu. Jadi atas dasar kesadaran sendiri, bukan karena takut, bukan karena hadiah juga, gitu ya. Biasanya sesuatu kita menghukum sesuatu atau menghukumi orang tidak terencana, ujung-ujung, gitu ya. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, berupa satu arah, hukumannya fisik bisa psikis. Kalau fisik jelas ya, disentil, digebuk gitu ya, dicubit, gitu ya. Di situ ada kesepakatan, tapi murid nggak nyaman gitu. Konsekuensinya tuh nggak nyaman, sebel gitu ke guru tersebut, gitu ya, gitu ya. Pak Anu, Bu Anu, gitu ya. Tapi dia bertanggung jawab. Gitu. Dan itu yang pertama sebagai penghukum, salah hukum, ya. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kira-kira dari 5 bahasa ini
posisi kita ada di mana Bapak Ibu? Aja. Misalnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera atau bisa hal-hal lain, ya. Kita sebagai guru, ya guru, ngapain gitu ya? Nah di sini kasih hormat kepada bendera selama 1 jam. Ada sekarang? Nggak ada ya. Nah terus kita ngomong, berapa kali Bapak Ibu ingatkan, kamu selalu saja mengerjakan Bapak Ibu. Gini lagi, gitu ya. Gitu ya. Ini contoh kasus yang lain bisa dicocokin. Ayo dong ikutikan aturan sekolah, kan aturannya juga begini. Kenapa kamu begitu, gitu ya. Sekarang kalau Bapak Ibu pernah mengucapkan kata-kata seperti ini, apalagi ibu mah kesel, kecewa sama kamu, aneh kamu, gitu ya. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Bapak Ibu, sebagai apa? Tadi ada penghukum. Kenapa? Tidak? Jadi posisinya membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Oke, ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Mungkin ada kalimat lain yang mirip seperti ini gitu. Jadi kecewa gitu. Saya mah kecewa sama kamu gitu kan. Kalau dalam dialog sinetron kan kayak begitu ya. Ya capek, ibu mah ngingetin kamu gitu lagi ya. Oke, posisi kontrol ini sama dengan membuat rasa bersalah. Jadi nanti si anak itu di dalam pikirannya, di dalam hatinya bahkan, aduh, si ibu sampai kecewa nih sama saya, marah sama saya, kesel sama saya, gitu ya? Gitu. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gitu lagi, gitu. Kira-kira ini cocoknya ke posisi kontrol yang mana? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang kelima. Ke manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata Bu Ipa, manajer mungkin yang lain bertanya. Bu Ipa pemantau. Bu Ridwan, penghukum, Bu Sarah, mau berpendapat? Manajer. Oke deh. Kamu tidak pernah baik. Ya. Jadi ketika anak bermasalah berhadapan dengan kita, baik oleh guru kelas, guru BK atau guru bidang, pasti banyak kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Setiap kalimat sampai titik, sampai tanda tanya gitu ya, itu ternyata ada posisi-posisinya gitu ya. Ini kalau misalnya kamu tidak benar-benar melakukannya, gini lagi salah gitu ya. Nah pertanyaan ini, apa mana rencanamu untuk manajer ya? Yang kita lakukan tadi itu ada posisi-posisi tertentu yang sebaiknya kita refleksikan ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ternyata kalimat-kalimat yang kita sampaikan ke anak itu mempengaruhi psikologis mereka. Mereka mungkin mau melakukan apa yang kita katakan, tapi itu karena eksternal, faktor ekstrinsik. Tapi bagaimana kita membangun kesadaran bagi anak berdasarkan faktor internal. Proses dialog guru dan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kalau anak mempunyai masalah, kesalahan yang menurut kita salah gitu ya, padahal itu pembelajaran, itu ada dialog gitu ya, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang keempat menanyakan keyakinan ya, yaitu bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kalau anak-anak membuat suatu kesalahan,
itu suatu pembelajaran. Karena kesalahan yang anak-anak kita lakukan itu pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Mungkin karena tadi 5 kebutuhan manusia fun gitu, dia ya seneng aja gitu, main-main gitu di kelas gitu ya, gitu, pengen bermain-main. Ketika melakukan suatu pelanggaran, tanyakan alasannya apa gitu ya, pasti mereka punya alasan. Kemudian berikan juga apresiasi, terutama apresiasinya gimana, misalnya ada anak yang berantem, mendorong, cukup sampai seperti itu. Nah, kita apresiasi untuk kamu tidak berbuat yang lebih dari itu. Udah didorong, misalnya dipukul misalnya ya, sampai dipukul, sampai lebih dari itu gitu ya. Suatu pelanggaran ya, berantem misalnya, malas-malasan tidak mengerjakan tugas, mereka sudah melanggar keyakinan yang mana yang sudah cinta. Tapi Pak ini dengar dari teman sekelas kamu, katanya kamu marah-marah ya di kelas. Itu kenapa ya? Pak ini boleh tahu nggak kenapa? Ya, habisnya saya kesal Pak karena ada setiap ada tugas atau PR harusnya dicontek. Oh gitu. Wajar sih kalau misalnya kamu kesal, marah kayak gitu, wajar. Kayak gitu kalau ada di posisi seperti itu pasti marah gitu ya, atau kesal. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu sampai kesal seperti itu? Saya marah-marah Pak sama teman, tidak tak sadar saya bohong. Oh gitu. Kamu berbuat seperti itu sampai mendorong Osman itu pasti ada alasannya dong. Ya Pak, saya capek-capek mikir menjadi tugas PR sampai malam. Tapi Osman malah saya minta kerjakan sama saya. Padahal dia mah bisa berusaha sendiri. Oh iya, baik. Wajar kalau kamu merasa kesal gitu, merasa marah gitu, karena hasil usaha kamu dicontek gitu ya sama Osman gitu. Tapi Pak ini sangat menghargai tindakan kamu. Kamu kan hanya marah gitu, mendorong gitu, tidak sampai melakukan hal yang lebih sampai mencelakai, misalnya mendorong terus membentur meja gitu ya sampai terluka gitu. Ya nggak apa-apa, wajar namanya juga. Terus sekarang coba kita sama-sama pikirkan, ingat di kelas kan sudah ada membuat kesepakatan kelas gitu ya, keyakinan kelas. Kira-kira kamu ingat nggak? Kamu sudah kesepakatan apa sih yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai sama teman. Iya, jadi tindakan kamu itu betul apa enggak? Sampai mendorong seperti itu? Enggak ya, betul. Nah, jadi menurut kamu saling menghargai, saling menghormati itu penting apa enggak? Penting. Baik, kalau memang sudah mengerti bahwa itu penting, berarti kamu harus bagaimana ke depannya? Harus lebih sabar. Oke, bagus. Kalau kamu sudah mengerti. Nah, kamu akan berusaha seperti itu ke depannya. Baik. Kalau begitu tindakan kamu sudah benar. Kamu tadi mengakui bahwa itu sudah melanggar peraturan kelas dan kamu akan ada usaha ya ke depannya untuk lebih sabar lagi gitu ya, menahan amarah. Ya kalau begitu ke depannya ya mudah-mudahan kita sama-sama untuk tetap menjalankan keyakinan kelas ya kita ya. Ya udah kalau begitu silakan kembali lagi ke kelas lanjutkan belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Cinta dari kelas 1B. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Pak ini untuk mengendalikan rasa marah dan emosi saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan menerapkan keyakinan kelas saya. Dan untuk dapat menghargai teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okta Pak ini panggil ke sini tadi. Pak ini dengar dari guru tiket dan juga si beberapa guru yang lain katanya Okta itu sering terlambat ke sekolah. Iya Pak. Oh gitu. Terus kira-kira masih ingat gak udah berapa kali nih kamu juga terlambat ke sekolah, udah berapa kali? Kalau dikira-kira 4 atau 5 kali Pak. Oh gitu. Baik. Okta, menurut Okta sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Iya Pak. Oke, berarti tapi gini, Okta sering terlambat itu pasti ada alasannya dong. Nah, itu apa sih alasannya? Karena saya mandinya kelamaan Pak. Mandinya kelamaan. Oh gitu. Kamu di rumah ada adik, ada kakak? Ada. Nanti kalau ganti-gantian gitu. Iya Pak. Oh, jadi kalau bangun tetap ya pagi gitu jam 5 mungkin. Mandinya kelamaan. Ngapain aja? Oh gitu. Jadi gara-gara kelamaan mandi terus nanti dandan ya sebelum ke sekolah jadi terlambat. Baik. Kalau begitu, bagaimana kalau kita sama-sama cari solusinya nih ya? Tidak terlambat lagi. Setuju nggak? Setuju Pak. Setuju. Oke. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar nih? Ya. Disiplin Pak. Disiplin. Jadi kalau datangnya tepat waktu berarti itu berarti taat gitu ya, mengikuti aturan. Kalau terlambat berarti nggak disiplin gitu. Iya Pak. Oke. Kalau menurut kamu disiplin itu penting atau enggak? Penting Pak. Penting. Kenapa penting? Karena kalau kita disiplin, kita akan bisa menghargai waktu, gitu ya. Jadi kalau punya pekerjaan, punya tugas-tugas itu nggak akan banyak yang tertunda, gitu. Termasuk berangkat ke sekolah, itu pentingnya disiplin, gitu ya. Nah sekarang gini, Oh iya, jadi yang kamu katakan itu benar bahwa kalau sering terlambat itu berarti sudah melanggar keyakinan kelas itu kedisiplinan. Nah kira-kira kamu ada niat nggak untuk memperbaiki itu? Iya Pak, saya menyesal sering salah dan saya mohon maaf ya Pak. Ya bagus, sedangkan kamu sudah menyesal sering terlambat. Nah, jadi kedepannya mau gimana nih? Saya mandinya nggak akan lambat lagi Pak. Oke, baik. Terima kasih kalau kamu sudah ada niat seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya Okta tidak terlambat lagi ya ke sekolah ya. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal lain mungkin nanti Pak ini juga wali kelas akan menghubungi orang tua Okta yang biar Okta tidak terlambat lagi. Karena kalau sering terlambat nanti banyak ketinggalan pelajaran Okta, gitu ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, silakan kembali lagi ke kelas ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak ini dan senang sekali diajak berdiskusi bersama Pak ini untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya akan memperbaiki kesalahan saya untuk tidak terlambat mandi lagi. Jadi saya tidak datang terlambat ke sekolah. Terima kasih. Sudah mau ditambah lagi? Yang sudah ditempel ke depan ya. Nah, boleh ke sampingnya boleh, ke samping.